Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, 1 dari 68 angka kelahiran di Indonesia adalah kasus autisme. Sayangnya masih banyak orang tua yang belum juga memahami bagaimana menangani anak-anak dengan autisme ini. Di Bogor, Jawa Barat ada sebuah sekolah yang didedikasikan untuk mendidik anak-anak autis agar bisa beraktivitas dengan normal. Seperti apa? Berikut segmen Ayo Cari Tahu bekal kemandirian bagi anak autis oleh jurnalis Metro TV, Rida Fulvi, dan juru kamera Venus Aksa untuk Anda. Hai pemirsa, tahukah Anda kalau penyandang autisme di Indonesia di setiap tahunnya semakin meningkat? Kalau kita lihat data dari JCI Indonesia dari 68 kelahiran, ini total ada 1 anak yang terlahir sebagai penyandang autisme. Tapi sayangnya masih banyak orang tua, keluarga, dan juga masyarakat yang belum tahu bagaimana untuk menghadapi anak-anak dengan penyandang autisme ini. Nah, saya ada di Bogor, Jawa Barat. Ini merupakan sebuah boarding school di mana anak-anak penyandang autisme di sini diberikan berbagai macam aktivitas, bahkan mereka nantinya bisa hidup lebih mandiri. Nah, penasaran bagaimana caranya? Ayo cari tahu. Halo Ibu Ima, apa kabar? Kabar baik, sehat selalu ya. Sehat. Tadi saya jalan dari depan ke sini kayaknya luas banget ya. Ini total luas berapa? Hampir 6 hektar. Wow, ini 6 hektar seluruhnya dipergunakan untuk boarding school. Ya, untuk boardingnya cuma yang flat ini saja. Untuk yang bawah-bawahnya itu adalah pertanian perkebunan sayuran, sayur, buah, ikan, peternakan. Wah, ini menarik. Nah, tapi Bu sebelumnya saya mau tanya dulu, kenapa sih Bu Ima awal mulanya jadi mengabdikan diri terhadap anak-anak autis dan udah berapa lama? Iya, kalau pertama kali saya lakukan itu saya SMA. Jadi itu waktu itu saya di sekolah minggu. Nanti saya kalau ngajar sekolah minggu itu kok aku dipasrahin oleh dengan anak-anak yang kebutuhan khusus itu. Jadi kalau kenapa saya tidak punya sesuatu yang khusus alasan gitu ya, tapi suka aja. Saya tuh kalau ada anak kebutuhan khusus aku suka banget. Jadi kalau cuma melihat anak cantik, anak pinter tuh kayaknya nggak wow gitu. Tapi ketika ada ciri-ciri kebutuhan khusus aku suka, aku cinta. Pokoknya aku tuh kayak ya di dunia itu mungkin calling itu ya. Seneng banget aku di dunia kebutuhan khusus. Itu berarti sudah berapa tahun yang lalu? Tahun 85 ya, berapa ya? Sudah lama sekali, tetapi kalau untuk akhirnya jadi setelah itu, setelah saya selesai kuliah S1, itu saya bekerja memang itu selalu di dunia pendidikan, di sekolahan. Dan selalu juga di kebutuhan khusus yang saya dipilih gitu. Tetapi untuk mendirikan sendiri itu baru tahun 2000 ya, jadi 26 tahun ini, 26 tahun jalan. Wow, jalan 26 tahun. Jalan 26 tahun, tapi sudah sebelum itu memang sudah mulai jatuh cinta dengan anak-anak jatuh cinta. berkebutuhan Itu khusus. kata yang tepat, aku jatuh cinta dengan anak kebutuhan khusus. Kemudian akhirnya membangun di sini. Tidak, ini proses untuk menjadi seluas dan sebagus di alam seperti ini prosesnya panjang sekali ya. Karena saya sendiri di sini baru ini masuk tahun keempat. Sebelumnya kita ada di Bekasi, kemudian Bekasi kita tutup, kita pindahkan ke semuanya karena ini alam yang sangat ideal. Hai Brian. Jadi anak-anak itu jam 5 pagi sudah bangun, lalu minum infused water, yang Islam juga pada sholat. Lalu kemudian mereka jalan kaki itu 1 jam, dari jam 5 sampai jam 6. Dan jalan kaki itu menstimulasi otak ya. Di area sana itu untuk anak-anak kecil. Ini disebutnya gedung 1. Kemudian yang anak-anak tanggung, umur tanggung, pra remaja ada di sini, dari pendopo sampai ke jalan raya, ke gerbang. Kemudian anak-anak yang sudah betul-betul remaja yang di atas 16, ada di halaman gedung 2. Nah, setelah itu mereka ngurusin untuk makan pagi segala macam gitu ya. Jadi lalu mulai bekerja pada agenda masing-masing seperti menyapu-nyapu ini jam 8 sampai jam 1 per kelompok. Nah, setelah itu makan siang dan jam 2 sampai jam 4 tidur dan sungguh tidur nyenyak. Habis tidur mereka bangun, kemudian bekerja lagi, aktivitas lagi untuk persiapan baju untuk besok, untuk makan malam segala.
Kemudian jam 8 itu betul-betul doa malam dan udah 5 watt. Karena udah capek ya Udah capek. seharian. Itu yang membuat mereka tidak tantrum. Kalau ngomongin soal makanan, makanannya gimana Bu? Makanannya di Immaculata semua organik. Tanam sendiri? Nanam sendiri semuanya, semua sayuran ada, buah ada, tapi buah terbatas ya jenisnya. Kemudian ikan ada, ayam juga melihara sendiri semuanya, dan bahkan berasnya kita juga dari sawah sendiri. Wow, kita boleh lihat Boleh. kebunnya? Oke, Boleh, ayo kita kita lihat semua Bu. organik. Wah, ini kebunnya Bu? Ya, dan kebunnya masih sampai jauh ke sana, kalau ikutin akan sangat capek sekali. Jadi ini kebun dan ini adalah daun tadi saya barusan petik. Ini ubi jalar dan ini sangat kaya akan enzim. Ya, ini baru sampai di mulut aja ini sudah mengandung enzim, sudah mengeluarkan enzim dan anak-anak sangat butuh. Kenapa? Karena mereka sangat kekurangan enzim. Nah, di atas banyak sekali, cuman ini saya taruh di karung Oke. supaya metiknya juga mudah. Ya, lalu kecombrang, banyak sekali kecombrang ada di mana-mana dan itu juga antioksidan yang sangat baik. Anak-anak ini kan kepalanya itu bau logam berat gitu ya. Kalau cuma satu anak mungkin nggak kerasa, tapi kalau kami banyak anak itu kerasa sekali. Pagi-pagi dibuka itu bau kayak bau besi gitu. Nah itu dengan kecombrang itu wangi. Di atas itu tidak, karena pembentukan karakternya sudah sangat sulit. Kalaupun berkembang ya tidak seperti anak-anak kecil. Jadi ibu-ibu itu mestinya memasukkan anaknya itu supaya cepat berkembang, bukan karena aduh aku udah nggak bisa. Menyerah. Ya udah deh asrama aja karena udah nggak bisa, jangan. Iya. Tapi mumpung masih kecil istilahnya, ibu nangis bentar lah karena kangen dengan anaknya, ketimbang nanti seterusnya malah menyusahkan keluarga intinya. Syaratnya apa Bu? Mungkin untuk biaya dan lain-lainnya. Syaratnya tuh sangat mudah, yang penting dia mengerti aturan Immaculata, kemudian metode Immaculata, cukup itu. Ya, kalau biaya sih tidak bisa bicarakan secara umum gitu ya. Tetapi kalau syaratnya cuma itu, sudah mengerti aturan Immaculata, lalu polanya bagaimana, yang diajarkan itu apa, dan pola yang tidak mudah karena 3 bulan pertama tidak boleh ditengok, tidak boleh dijemput, tapi video call boleh, video-video juga itu. Karena kenapa 3 bulan? Biar dia mantep dulu dengan aturannya, dengan jadwalnya, dengan Terbiasa makanan, dulu ya? biar terbiasa dulu. Itu baru nanti boleh dijemput, boleh libur. Gitu. Oke. Kalau dikit-dikit pulang, baru seminggu pulang, nggak ada hasilnya. Jadi percuma ya, Percuma, mental lagi. percuma, Oke, terima kasih banyak Bu Ima. Sama-sama. Ini kayaknya masih banyak aktivitas yang bisa dilihat. Saya Ya, boleh tentu. jalan-jalan Boleh, dulu? boleh. Oke, Ya. mari. Makasih Bu. Waktu itu saya kan masih kerja dan anak saya itu makin besar. Sepertinya saya udah nggak sanggup untuk merawat dia di rumah karena semua permintaannya harus dituruti. Kalau nggak dituruti tantrum. Jadi saya berpikiran lebih baik anak saya di asrama aja. Saya rasa itu yang terbaik karena kalau di asrama itu ditangani oleh orang-orang yang lebih profesional. Dalam waktu 3 bulan aja udah kelihatan dari kedisiplinan. Kalau di rumah kan kalau apa yang diminta harus dapat, kalau nggak dapat marah, tantrum gitu. Tapi sejak di Immaculata dia kelihatannya kalem dan tertib, disiplin gitu. Jadi gimana pemirsa? Jadi tahu kan kalau ternyata anak-anak dengan penyandang autisme ini bisa ditreat agar mereka bisa beraktivitas seperti kita pada umumnya. Saya Raida Pulpi dan juru kamera Fedus Aksa pamit undur diri. Sampai jumpa di segmen Ayo Cari Tahu berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.